Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Burhalik, mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi pembelajaran kepada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Apakah semua sehat? Alhamdulillah. Ketua kelasnya silakan pimpin siswa untuk berdoa ya. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian dulu. Abdi, Dila, Fitri, Gina, Yanto, Yanti. Baik. Bapak mau nanya sampai di mana materi pembelajaran kita. Materi hari ini meningkatkan motivasi belajar ya. Baik. Bapak mau nanya, apakah ada dari anak-anak yang mengerti tentang motivasi belajar? Baik, Bapak jelaskan. Jadi, kata motivasi ini sering diartikan sebagai daya dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi ini ada sebabnya yang menjadi dorongan tindakan seseorang. Motivasi diartikan sebagai daya mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, di mana motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak diri dari dalam diri subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motivasi dapat diartikan sebagai kondisi internal. Internal itu seperti kesiapsiagaan. Nah, berawal dari kata motivasi itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak atau daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motivasi menjadi aktif pada saat tertentu. Misalnya, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan dapat dirasakan atau mendesak. Nah, motivasi juga dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan manusia termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi tergantung adanya keinginan, harapan, tujuan, sasaran, dan insentif. Nah, keadaan inilah yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap perilaku individu belajar. Nah, motivasi ini merupakan kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan. Hal tersebut terlaksana karena dirangsang dari berbagai macam kebutuhan untuk keinginan yang hendak dipenuhi. Nah, adapun komponen-komponen utama motivasi, yang pertama yaitu kebutuhan, yang kedua perilaku atau dorongan, dan yang terakhir itu tujuan. Dan untuk mewujudkan terjadinya belajar ini, motivasi mempunyai kedudukan yang sangat penting. Artinya bagi peserta didik seperti kalian, diantaranya yaitu memperbesar semangat kalian belajar, di mana semangat kalian menulis,
atau membaca dan sebagainya yang berkaitan dengan belajar. Nah, materi selanjutnya yaitu pentingnya motivasi belajar. Nah, apakah dari adik-adik mengapa sih kita harus belajar motivasi belajar? Nah, Bapak akan menjelaskan mengapa kita harus belajar mengapa kita harus belajar motivasi belajar, yaitu yang pertama, menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan akhir. Contohnya, setelah kalian membaca suatu bab buku bacaan, dibandingkan dengan teman sekelas kalian yang juga membaca bab tersebut, maka teman kalian kurang berhasil menangkap isi, maka dia terdorong untuk membaca lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Sebagai ilustrasi, jika terbukti usaha belajar seorang siswa yang belum memadai, maka ia berusaha setekun temannya yang belajar dan berhasil. Begitu. Selanjutnya, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Siswa atau kalian dilatih untuk menggunakan kekuatan sehingga dapat berhasil. Nah, sebagai ilustrasi ini, kalian diharapkan untuk belajar di rumah, membantu orang tua dan dengan temannya. Nah, apa yang dilakukan diharapkan dapat berhasil memuaskan. Nah, materi selanjutnya yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar. Nah, adakah anak-anak yang tahu apa sih itu upaya meningkatkan motivasi belajar? Baik, Bapak jelaskan. Upaya meningkatkan motivasi belajar dalam kegiatan belajar di sekolah itu ada beberapa langkah. Nah, langkah yang dapat dilakukan oleh kami guru, yang pertama itu memberi angka-angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajar. Nah, banyak dari kalian yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai rapor yang baik. Nah, angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Yang perlu diingat oleh kami guru bahwa pencapaian angka tersebut belum merupakan hasil belajar yang sejati. Nah, harapan angka-angka tersebut dikaitkan dengan nilai afeksinya, bukan sekedar kognisinya saja. Nah, yang kedua yaitu hadiah dapat menjadi motivasi yang kuat. Maksudnya di sini hadiah yang menjadi motivasi yang kuat, di mana kalian itu atau siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Contohnya, misalnya si Yanto main bola. Nah, jika si Yanto bertanding dan mendapatkan juara, maka kami sebagai guru akan memberikan hadiah tersendiri untuk Yanto karena dia itu berprestasi di bidang itu. Nah,
Tidak demikian jika hadiah diberikan untuk pekerjaan yang tidak menarik menurut kalian. Nah, selanjutnya kompetisi persaingan. Maksudnya kompetisi persaingan ini yang baik yang individu ataupun kelompok dapat menjadi sarana kalian untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena terkadang jika ada saingan kalian akan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai hal yang terbaik kalian. Selanjutnya yaitu ego involvement. Maksudnya ego involvement ini menumbuhkan kesadaran kepada kalian untuk merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang penting. Bukan maksudnya di sini bukan kerja keras ya, bukan kerja keras siswa dapat terlihat secara kognitif. Kognitif yaitu dengan mencari cara untuk dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, selanjutnya yaitu memberikan ulangan kepada kalian agar kalian itu lebih giat lagi belajar. Belajar kalau mengetahui akan diadakannya ulangan, tetapi ulangan jangan terlalu sering dilakukan karena akan membosankan dan akan menjadi rutinitas belaka kalian. Selanjutnya yaitu mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Nah, dengan mengetahui hasil belajar kalian, maka kalian akan terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Maksudnya apalagi jika hasil belajar itu mengalami kemajuan. Nah, kalian pasti juga akan berusaha mempertahankan atau bahkan termotivasi untuk dapat meningkatkan belajarnya lagi. Nah, selanjutnya yaitu memberikan pujian. Nah, pujian ini seringkali dilakukan guru-guru kepada siswa yang misalnya contohnya Bapak menyuruh kalian untuk naik ke papan menjelaskan apa yang Bapak jelaskan tadi. Nah, Bapak akan memberikan pujian apabila kalian itu berhasil menyelesaikan Bapak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Maka perlu diberikan pujian. Pujian di sini adalah bentuk reinforcement yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi kalian. Pemberiannya juga harus pada waktu yang tepat sehingga kalian itu memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi motivasi belajar serta sekaligus untuk membangkitkan harga diri. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu memberikan hukuman-hukuman. Nah, hukuman-hukuman ini adalah bentuk reinforcement yang negatif. Maksudnya memberikan hukuman-hukuman ini tetapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana bisa menjadi alat motivasi kalian sendiri. Oleh karena itu, saya berharap kalian harus memahami prinsip-prinsip yang pemberian hukuman tersebut yang berlaku atau yang ditetapkan oleh sekolah. Nah, baik, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Oh baik, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan kasih saja
kalian tugas ya. Baik, kalian buka halaman 15. Di situ ada soal, di situ ada latihan soal esai 5 nomor. Nah, kalian jawab dan kalian kumpulkan setelah pulang belajar nanti di ruangan guru ya, di meja Bapak. Nah, baik, mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan, Bapak jelaskan pada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekiranya Bapak memohon pada kalian untuk belajarlah dengan sungguh-sungguh, dengan giat, sehingga cita-cita kalian itu tercapai di kemudian esok hari. Nah, baik, sebelum Bapak keluar, mungkin ada dari kalian-kalian yang ingin bertanya seputar pembelajaran kita pagi hari ini, atau ada yang ditanyakan tentang soal yang Bapak berikan. Baik, kalau tidak ada, Bapak tutup pembelajaran kita hari ini dan kerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ketua kelasnya saya tunggu di ruangan saya untuk kumpulan ini, mengumpulkan tugasnya.